Sumber inspirasi khotbah dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Berbuah dan bertanggung jawab. Stephen adalah seorang anak yang memiliki suara merdu. Sejak kelas 2 SD, Stephen sudah mulai bermazmur di gereja. Kemampuannya bernyanyi membuat Stephen berniat untuk mengikuti les vokal. Awalnya, orang tua Stephen tidak mengizinkannya mengikuti les. Akan tetapi, niat dan potensinya yang sangat besar membuat Stephen bersikeras mengikuti les vokal. Sayangnya, prestasi akademik Stephen tidak secemerlang prestasinya di dunia vokal. Stephen kerap mendapat nilai merah di sekolah. Guru-gurunya yang kebetulan satu gereja dengannya selalu mendesak orang tua Stephen agar ia tidak lagi mengikuti les vokal, melainkan les pelajaran. Sejak saat itu, orang tuanya sangat melarang Stephen untuk mengikuti les vokal. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perikop ini, kerajaan Allah dikomparasikan atau diperbandingkan dengan seseorang yang akan pergi melakukan perjalanan. Ia memanggil ketiga hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Harta tersebut diberikan dalam satuan talenta, masing-masing 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Sesungguhnya, talenta bukanlah suatu satuan mata uang. Talenta itu adalah suatu satuan berat atau satuan timbangan. 1 talenta sama dengan 34 kg. Tetapi dalam konteks ini, talenta digunakan sebagai satuan mata uang. 1 talenta sama dengan 10.000 dinar, dan 1 talenta sama dengan upah kerja selama 10.000 hari. Jika upah kerja saat ini adalah 50.000 rupiah, maka 1 talenta sama dengan 500 juta rupiah. Jumlah tersebut bukanlah suatu jumlah yang kecil untuk memulai suatu usaha. Hamba pertama mendapatkan 5 talenta, dan hamba kedua mendapatkan 2 talenta. Kedua hamba tersebut pergi dengan segera untuk menjalankan talenta yang mereka terima. Kata "dengan segera" atau dalam bahasa Inggris immediately menunjukkan bahwa kedua hamba tersebut sudah mengerti apa yang diinginkan oleh tuannya. Kata "menjalankan" dalam bahasa aslinya adalah ergazomai, yang artinya bekerja atau mengerjakan. Kedua hamba tersebut mengerjakan masing-masing talenta yang dipercayakan kepada mereka. Hamba yang memperoleh 5 talenta mampu menghasilkan 5 talenta lagi, dan hamba yang memperoleh 2 talenta mampu menghasilkan 2 talenta lagi. Melihat usaha kedua hamba tersebut, Tuhan itu mengapresiasi dengan mengucapkan bahwa mereka adalah hamba yang baik dan setia. Baik dan setia merupakan kata yang sepadan dan tidak bisa dipisahkan. Mereka disebut baik karena setia kepada perkara yang dipercayakan kepada mereka.
Hamba ketiga tidak menjalankan 1 talenta yang dipercayakan kepadanya. Sebaliknya, ia pergi menggali lubang dan menyimpannya di sana sehingga tidak menghasilkan laba. Ketika tuannya datang, hamba ketiga tersebut membuat suatu pembelaan dengan mengatakan bahwa tuan tersebut adalah tuan yang kejam. Hamba ketiga tersebut sesungguhnya sanggup mengerjakan talenta yang dipercayakan kepadanya, tetapi dia tidak menjalankan, sehingga ia disebut sebagai hamba yang jahat dan malas. Ia disebut jahat karena malas mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, apa makna terdalam dari perumpamaan tersebut? Sejak awal, Tuhan itu telah merencanakan untuk memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Pemberian talenta secara berbeda dari 5, 2, dan 1 bukan tanpa alasan. Tuan tersebut sungguh mengenal kemampuan hamba-hambanya dengan baik. Maka pemberian talenta yang berbeda-beda itu sesuai dengan kemampuan mereka. Pemberian talenta tersebut masih termasuk perkara kecil, kendati secara jumlah sangat besar. Mengelola dan mengerjakan talenta adalah ujian untuk mendapatkan perkara yang lebih besar. Sesungguhnya yang dituntut Tuhan tersebut bukanlah nominal atau angka, melainkan bagaimana talenta yang diberikan sesuai kemampuan mampu mereka pertanggungjawabkan. Saudara-saudara yang terkasih, Allah adalah penyelenggara hidup kita. Seluruh aspek kehidupan kita ada dalam penyelenggaraan ilahinya. Hidup kita adalah harta dan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kepercayaan yang diberikan Tuhan itu harus kita tanggung-jawabi dengan baik lagi setia. Jika kita mampu menanggung-jawabi kepercayaan itu dengan baik dan setia, maka kita akan menghasilkan buah berlimpah dalam kehidupan kita. Sejenak kita mengingat, siapa-siapa saja yang ada di rumah kita. Siapa-siapa saja orang yang kita cintai. Lebih sederhana lagi, sejenak kita melihat apa saja bakat dan kemampuan yang kita miliki. Seluruhnya itu adalah anugerah Tuhan untuk kita. Anugerah itu haruslah kita tanggung-jawabi dengan baik dan setia. Saudara-saudari yang terkasih, Stephen diberikan kemampuan yang luar biasa oleh Tuhan, kendati pun masih terdapat kekurangan di aspek lain. Hal itu adalah sisi manusiawi manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang terpenting untuk kita adalah bagaimana segenap anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu mampu kita pertanggungjawabkan dengan baik dan setia. Semoga dengan sabda Tuhan ini kita terdorong untuk senantiasa bersyukur akan penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita. Tidak hanya berhenti di titik itu, tetapi kita juga harus menghidupinya dengan baik dan setia, agar hidup kita menghasilkan buah yang manis untuk orang-orang di sekitar kita. Amin.